Wawasan Nusantara. Apa sih yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Pengertian wawasan Nusantara menurut ketetapan MPR, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya untuk mencapai tujuan nasional. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang artinya pandangan. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa yang berarti pulau, antara yang berarti letak-letak unsur. Apa sih hakikat wawasan Nusantara? Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional. Artinya, secara luas, hakikat wawasan Nusantara merupakan cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Nah, ini merupakan hakikat wawasan Nusantara, yaitu keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Selanjutnya ada asas-asas wawasan Nusantara. Yang pertama ada kepentingan yang sama. Kepentingan yang sama itu ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain. Sekarang bangsa Indonesia harus menghadapi jenis penjajahan yang berbeda dari negara asing. Misalnya kehidupan dalam negeri bangsa Indonesia dapat tekanan dan paksaan baik secara halus maupun kasar dengan cara adu domba dan pecah belah bangsa dengan menggunakan dalih HAM, demokrasi dan lingkungan hidup. Sementara itu, tujuan yang sama adalah tujuan yang tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua ada keadilan. Keadilan yang berarti bahwa kesesuaian pembagian hasil dengan andil, jeripayah usaha, dan kegiatan-kegiatan baik orang perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Kejujuran, yang berarti keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita, serta ketentuan yang benar, biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak dengarnya, demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal ini harus dilakukan. Yang keempat ada solidaritas. Solidaritas yang berarti bahwa diperlukan rasa setia kawan mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Yang kelima ada kerjasama. Kerjasama berarti adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan kerja kelompok, baik kelompok yang kecil maupun kelompok yang besar, dapat dicapai demi terciptanya sinergi yang lebih baik. Yang terakhir ada kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai dengan mencetuskan dan dirintis oleh Budi Utomo pada tahun 1908. Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini sangatlah penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Jika kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini goyah, apalagi ambruk, dapat dipastikan bahwa persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan bangsa Indonesia akan berantakan pula. Ini berarti hilangnya negara kesatuan Indonesia. Selanjutnya ada kedudukan. Wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Asas wawasan Nusantara yang dianut oleh bangsa Indonesia ditentukan sebagai sebuah ketentuan dasar yang memang wajib untuk dipatuhi, dipelihara, dan juga ditaati guna mewujudkan kesetiaan dan rasa taat pada tiap-tiap komponen pembentuk bangsa Indonesia atas sebuah kesepakatan bersama yang telah disepakati. Fungsi.
sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan masyarakat Indonesia. Lalu ada tujuan. Wawasan Nusantara mempunyai tujuan yang sangat mulia, di mana adanya wawasan Nusantara ini diharapkan dapat mewujudkan sikap nasionalisme yang tinggi dalam segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia dengan tetap mengutamakan dan memfokuskan diri kepada kepentingan nasional dibandingkan kepentingan perorangan atau pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan suku bangsa, ataupun kedaerahan. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap akan dihargai selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional yang harus dijunjung tinggi. Selanjutnya ada aspek Astagatra. Astagatra merupakan gabungan dari aspek Trigatra dan Pancagatra, yang mana diantaranya keduanya terdapat hubungan yang bersifat timbal balik dengan hubungan yang erat. Aspek Trigatra memiliki 3 aspek: letak dan bentuk geografis, keadaan penduduk, dan kekayaan alam. Yang pertama adalah letak dan bentuk geografis. Letak dan bentuk geografis sebagai negara kepulauan dengan laut pedalaman yang luas, secara geografis berada dalam posisi silang, berperan dalam persoalan global positif maupun negatif. Kekayaan alam, menurut jenisnya ada hewani, nabati, mineral, tanahnya, udara, potensi, ruang angkasa, energi alami, air, dan lautan. Menurut sifatnya, dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, dan tetap. Kependudukan, jumlah penduduk berubah-ubah dan terus bertambah karena adanya kelahiran dan kematian. Susunan penduduk, pendekatan umur, kelamin, agama, suku, tingkat pendidikan yang berbeda-beda, dan diperlukan untuk memperkuat kondisi ketahanan nasional. Dan yang terakhir ada peran serta kami untuk mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Yang pertama, mendukung persatuan bangsa. Yang kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Dan yang terakhir, menghormati umat beragama lain. Terima kasih.